Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Minggu kita hari ini Minggu Advent yang kedua dengan tema persiapkan jalan untuk Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita satukan hati dan jiwa kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku. Kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu.
janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau memberitahukan kepada kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus bahwa langit dan bumi akan lenyap, akan tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan pada akhirnya semua manusia akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, tetapkanlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk mempercayai firman-Mu itu. Ingatkanlah kami agar kami selalu berdoa sehingga kami bersuka cita menantikan kedatangan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Kita baca secara bergantian. Di ayat 28 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan.
kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita baca bersama. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Kita dengar kidung pujian dari mahasiswa Teknik Sipil USU.
Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 dan ayat 2. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup akal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha kuasa dan maha pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang maha suci dan yang maha mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh sebab itu wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami.
Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3, Kolose pasal ketiga ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 dan ayat 3. Ku yakin Tuhan
tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Kita sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Beginilah hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1, 4, dan 5. Oh, datanglah Immanuel, terus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, kunci dalam tangan,
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menaungi hati dan pikiranmu sekalian dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu Advent yang kedua tertulis dalam kitab Nabi Yesaya di pasal 40, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Saya akan membacakannya buat kita. Demikian dikatakan, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalannya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Yesus Kristus, ketika firman ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, orang-orang Israel belum lama mengalami penderitaan yang luar biasa karena mereka dikuasai oleh bangsa asing, yaitu bangsa Babel yang masuk ke Yerusalem dan menghancurkan seluruh Israel itu pada waktu itu. Salah satunya yang menjadi simbol kebanggaan dan kehadiran Allah di tengah-tengah Israel adalah kehancuran Bait Allah. Kehancuran Bait Allah menghilangkan simbol-simbol ketangguhan Israel itu. Karena simbol kehadiran Allah juga dihancurkan. Rumah yang menjadi tempat perjumpaan umat itu dengan Allah tidak ada lagi, karena tentara Babel menghancurkannya. Masih berlanjut dengan membawa orang-orang Israel sebagai tawanan ke Babel, negara Irak sekarang. Orang-orang yang berpendidikan, para pemimpin-pemimpin Israel, itu yang justru dibawa dan ditawan ke negeri Babel. Orang-orang yang sakit dan miskin itu yang ditinggalkan di Yerusalem dan sekitarnya. Mungkin itu salah satu strategi mereka untuk mempertahankan supaya lebih lama mereka berkuasa. Sehingga sendi-sendi yang selama ini menjadi penopang bagi kehidupan orang Israel tidak akan mungkin lagi dibangun untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa yang menjajah itu. Daniel misalnya beserta rekan-rekannya itu adalah salah satu contoh bagaimana orang-orang yang berkualitas di tengah-tengah orang Israel itu yang dibawa ke Babel. Itu hanya beberapa contoh bagaimana pintarnya orang Babel
untuk mempertahankan kekuasaannya atas daerah jajahannya, Israel. Pada kedatangan bangsa Babel itulah, semuanya terlihat jadi sama. Orang yang berpendidikan, orang yang kaya, orang yang berkuasa, sama diberlakukan. Kekayaannya, jabatannya, pengetahuannya tidak bisa lagi diandalkan. Bahkan kesalehan para imam juga enggak punya arti bagi orang-orang Babel pada waktu itu, tentara Babel. Mereka ikut ditawan, dibawa ke Babel, dan Yerusalem menjadi sepi. Dalam kitab Ratapan, Nabi Yesaya meratapi kehancuran, Nabi Yeremia meratapi kehancuran Yerusalem itu. Karena Nabi Yeremia tahu kehancuran itu juga atas inisiatif Allah. Karena Allah jijik melihat orang Israel, bangsa pilihannya itu. Mereka telah menempatkan di bait Allah itu berhala-berhala. Mereka tidak lagi datang untuk menjumpai Allah dan membawa persembahan sebagai tanda sujud sembah kepada Allah Israel itu, yang telah memilih nenek moyangnya dan mereka menjadi bangsa pilihannya. Mereka menjadi sasaran amuk Allah, murka Allah. Karena Allah tidak lagi dihargai di tengah-tengah kehidupan bangsa pilihannya sendiri. Karena itulah Allah memakai bangsa lain untuk menghancurkan Israel. Supaya mereka tahu apa yang mereka andalkan selama ini, apa yang dibangun selama ini bisa sekejap dihancurkan dan mereka menjadi tidak ada artinya. Firman Tuhan hari ini yang dibawa oleh Nabi Yesaya adalah perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yesaya. Allah memerintahkan, hiburkanlah umatku. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada orang yang berduka, untuk menghibur mereka tidak harus diperintah kita ini. Karena kita mempunyai rasa simpati atau empati, tersentuh melihat penderitaan orang-orang yang kita kasihi, duka yang menimpa saudara-saudara yang kita anggap saudara, kita nggak harus disuruh memberikan penghiburan. Kita akan spontan datang. Itu wujud spontan kita ketika kita memberikan penghiburan bagi orang-orang yang berduka, yang mengalami bencana dan yang lainnya. Tapi dalam kitab Nabi Yesaya ini, kata hiburkanlah adalah kata perintah dari Allah. Karena orang-orang Israel nggak punya kemampuan lagi untuk tersentuh dengan penderitaan orang lain. Karena mereka semua sudah jadi sama. Yang miskin dan kaya jadi sama oleh kekuasaan Babel itu. Raja sendiri dirantai, dibawa, ditawan ke Babel. Orang-orang yang semula punya pekerja sekarang justru diperkerjakan sebagai budak dan hamba di Babel. Karena itu rasa empati atau simpati dan rasa tersentuh itu sudah tidak ada lagi karena sama-sama mengalami penderitaan. Orang-orang yang ditinggalkan, yang miskin itu juga tambah penderitaannya. Karena itulah penghiburan pada titik itu merupakan perintah Tuhan.
Tuhan memerintahkan kepada nabi, Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel supaya membawa berita tentang penghiburan yang dari Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu melakukan itu. Penghiburan ini, berita penghiburan ini harus disampaikan kepada orang Israel. Untuk menyatakan sikap lain Allah yang terjadi, yang berkembang kemudian. Karena justru Allah sendirilah yang tersentuh oleh melihat penderitaan bangsanya yang ia hukum itu. Karena kemampuan Israel tidak ada lagi. Mereka telah dilucuti. Kalaupun dalam kitab Daniel misalnya, atau dalam kitab Esther, ada beberapa orang-orang Israel, orang Yahudi, yang mendapat tempat kedudukan yang cukup terhormat di kerajaan Babel, Persia pada waktu itu. Tapi umumnya mereka terus mengalami penderitaan. Tapi itu tetap berguna untuk membangun semangat orang-orang Israel, menopang pengharapan mereka bahwa hidup mereka belum berakhir. Masa depan mereka masih ada. Dan itu hanya mungkin jika Allah mendapat tempat dalam hati orang-orang Israel. Karena itulah Allah juga menyatakan melalui Nabi Yesaya, mengatakan, tenangkanlah hati Yerusalem. Dalam bahasa Arabiahnya, katakan dengan lembut. Gak usah bentak-bentak, tenangkanlah. Katakanlah dengan lembut. Bisikkanlah bahwa Allah telah berubah sikap. Ia telah memberi perintah supaya penghiburan diberikan. Bisikkan itu. Mungkin kenapa harus dibisikkan? Karena kalau digembar-gemborkan, itu justru bisa membangkitkan kecurigaan dari bangsa penjajah. Karena kalau tidak dibisikkan, suara itu terdengar oleh mata-mata, oleh para spionase, oleh orang-orang yang mengawasi tingkah laku orang-orang Israel. Karena itu dalam kata yang disebut tenangkanlah, katakanlah dengan lembut, bisikkanlah ini, bahwa Allah telah berubah sikap, dan serukanlah kepada mereka bahwa perhambaannya telah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, dan hukuman yang Tuhan limpahkan 2 kali lipat itu akan diakhiri oleh Tuhan. Allah bersedia kembali masuk dalam hati orang-orang Israel untuk membangun pengharapannya agar mereka kembali dekat kepada Allah. Allah yang telah menjauh itu bersedia datang. Allah yang juga telah menjauhkan mereka dari Yerusalem ke tempat-tempat bencana, ke tempat-tempat yang tidak memungkinkan mereka membangun masa depan. Allah bersedia lagi untuk datang ke dalam kehidupan orang-orang Israel. Menyambut itulah Allah juga menyampaikan bahwa akan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, dan luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Allah lah yang mengambil inisiatif. Ketika orang-orang Israel tidak punya kemampuan apa-apa lagi, Allah lah justru jawabannya. Allah lah yang akan memulihkan orang Israel. Pemulihan itu dimulai dengan pengampunan oleh Allah sendiri. Allah lah yang tersentuh hatinya
melihat penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, keadaan seperti itu, keadaan yang memang dialami oleh orang Israel berulang-ulang. Sampai pada abad 20, orang Israel mengalami pengejaran. Mereka berusaha untuk dimusnahkan oleh Nazi Jerman. Itu adalah pengulangan yang pernah dilakukan dan direncanakan oleh orang-orang di Persia pada waktu itu, pada masa Ester hidup. Berencana untuk menghancurkan orang-orang Israel dan menghabisinya. Tapi semuanya itu digagalkan ketika Allah mendapat tempat lagi dalam diri orang-orang Israel. Allah menawarkan lagi pertolongannya. Allah bersedia lagi membisikkan berita pengharapan kepada orang Israel. Bahwa kehancurannya tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah bersedia memulihkan orang Israel untuk kembali jadi umatnya. Bahwa Yerusalem akan dipenuhi lagi oleh orang-orang Israel. Berita ini harusnya menjadi berita sukacita bagi kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Sama halnya Advent kedua, tema yang diusung biasanya adalah tema sukacita. Setelah minggu pertama diungkapkan tentang pengharapan bahwa pengharapan masih ada. Memasuki minggu Advent kedua ini, berita yang ditawarkan adalah berita sukacita. Kata-kata penghiburan yang harus disampaikan oleh orang Israel, perintah yang disampaikan oleh Tuhan ini mau mengubah ketakutan itu, mengubah ketidakmungkinan itu, supaya hidup mereka akan jadi lebih baik. Itulah sebabnya mereka disuruh untuk mengambil inisiatif juga. Tidak tinggal tunggu, tidak sekedar menunggu dan diam. Allah ingin menggunakan mereka, memakai mereka, mengingatkan mereka, menggunakan apa yang mereka miliki bersama dengan Allah. Karena itulah perintah ini secara harafiah bisa dimengerti bahwa tanah-tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berluku-luku menjadi dataran. Dan setelah itulah kemuliaan Tuhan akan datang. Orang Israel diajak untuk ikut serta, tidak tinggal duduk dan diam. Mereka perlu membangun relasi itu terhadap Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ketika Daniel terpilih di antara orang-orang yang unggul dan ia menjadi yang paling unggul bersama dengan orang-orang Israel yang lainnya. Saat itu ditetapkan bahwa jika orang beribadah harus kiblatnya menghadap kepada raja. Tidak diperbolehkan menjalankan kehidupan beragama di luar keyakinan bangsa Babel pada waktu itu. Tapi Daniel ketahuan ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia kiblatnya mengarahkan arah sujudnya ke Yerusalem. Ia ditangkap. Lalu dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi dia selamat. Hidup kita juga kadang diancam hal-hal yang begitu. Ancaman yang besar, yang kuat dan kejam, itu mempengaruhi sikap kita. Ancaman-ancaman untuk membukakan masa lalu kita juga sering membuat kita jadi terikat, terpenjara untuk tunduk dengan kata-kata dan perintah-perintah orang. Hutang budi kita kepada orang-orang lain itu menjadi alat untuk menguasai hati dan pikiran kita.
Ketika orang juga menawarkan, pulanglah. Belakangan ini kita dengar, orang ketika pilkada disuruh pulang, diongkosi, dibayar, karena suaranya penting, dibiayai untuk datang. Dan banyak orang yang masih mau seperti itu. Masih banyak kita yang terpenjara oleh kepentingan perut untuk kebutuhan sehari saja. Ada serangan fajar yang masih juga kita dengar. Kita masih terpenjara oleh itu. Banyak di antara kita. Sehingga pilihan kita bukan lagi pilihan dari hati dan pikiran kita. Tapi pilihan yang diarahkan oleh pemberian-pemberian. Oleh orang-orang yang masih mampu memberi, tapi dengan ikatan-ikatan untuk taat dan tunduk kepadanya. Orang-orang Israel mengalami hal itu. Karena itulah Allah marah. Karena itu perilaku yang tidak bisa lagi dibiarkan. Hukuman yang diberikan Allah bukan tindakan bangsa Babel, tapi Babel itu jadi alat Allah untuk menghukum orang Israel. Karena Allah tidak bisa lagi mentolerir sikap-sikap Raja Israel, para nabi juga, yang tidak bekerja untuk firman Allah, berdasarkan firman Allah, tapi berdasarkan kebutuhannya untuk kesenangannya di dunia ini. Jika kita merenungkan hidup kita, kadang kita juga terpenjara oleh peraturan-peraturan. Sehingga kita tidak bisa merefleksikan hidup kita dengan cara yang benar sesuai dengan hati nurani kita. Firman Tuhan hari ini memanggil orang-orang Israel, menyampaikan berita bahwa Allah telah memerintahkan untuk memberikan penghiburan. Penghiburan itu perintah Allah. Karena orang-orang sudah kehilangan rasa empati. Karena hati orang tidak lagi tersentuh. Sebab mereka mengalami pengalaman yang sama, penderitaan yang sama. Karena itulah berita pengharapan, berita yang tidak sekedar mau mencapai sesuatu yang indah dan baik. Pengharapan itu berkaitan dengan masa-masa yang kita jalani di masa lalu. Memasuki masa Advent, kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik kepada kita. Tapi kita diajak juga untuk menengok ke belakang. Kebaikan seperti apa yang diinginkan Tuhan. Karena kadang kita lupa dengan masa lalu kita. Orang Israel lupa dengan masa lalu nenek moyang mereka yang dituntun oleh Allah. Karena itulah untuk mencapai tanah pengharapan, mereka selalu diajak untuk mengingatkan, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa Allah mengingatkan itu? Karena orang Israel lupa dengan sejarah, lupa dengan perbuatan-perbuatan Allah, lupa dengan Allah yang maha kuasa itu, yang membuat mereka menjadi besar itu. Karena setelah mereka besar, mereka lupa dengan Allah. Berita Advent kedua adalah berita sukacita yang membuat kita berpengharapan. Ada cerita seekor bangau. Dalam masa kemarau yang panjang, dia tidak bisa lagi mengepakkan sayapnya. Dia cari sumber-sumber air, sudah tidak ada. Dia pergi ke tepian sungai, ke aliran sungai, juga tidak ada. Pergi ke laut, juga nggak mungkin minum air asin. Tapi satu kali ketika dia singgah, dia melihat ada botol berisi air. Ketika dia mau masukkan paruhnya, sedikit saja, hanya beberapa mili saja, baru tercapai air itu. Sehingga dia tidak bisa menyedotnya. Dia coba miringkan, juga nggak bisa.
Karena botol itu berisi hanya setengah airnya. Dia lalu melakukan sesuatu. Gak tahu karena dia cerdas atau apa. Apa yang dilakukannya? Air itu telah memberi dia kekuatan. Dia akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Dia mulai mengepakkan sayapnya untuk mencari batu-batu kerikil yang kecil. Dia bergerak, dia cari batu-batu kerikil, lalu dimasukkan ke dalam botol itu. Air itu jadinya naik, dan dia bisa minum. Setelah sekian lama tidak bisa minum. Berita penghiburan ini akan bisa mengepakkan sayap kita, menguatkan kaki-kaki orang Israel, supaya mereka meratakan jalan yang berbukit-bukit, supaya mereka menimbun lembah-lembah, supaya jalan-jalan yang berkelok itu menjadi dataran. Hati kita juga kadang seperti itu. Kadang kita menjadi orang yang hebat, merasa hebat. Kadang kita menjadi orang yang seolah-olah gak berdaya. Padahal kita mampu mengubah itu. Kepada umat Israel, Allah memerintahkan, hiburkanlah, bisikkanlah, tenangkanlah hati Israel, bahwa perhambaannya telah berakhir. Allah hadir. Karena itu untuk sampai kepada itu, tempat itu, posisi itu, berita penghiburan ini disampaikan. Berita penghiburan ini adalah perintah dari Tuhan untuk kita bisikkan kepada diri kita, juga kepada orang lain. Untuk membangunkan perasaan kita. Walaupun kita sama-sama miskin, ternyata masih bisa menopang. Walaupun kita sama-sama tidak berdaya, kita akan diberdayakan. Karena seperti kata-kata Tuhan Yesus juga dalam Matius pasal 11. Marilah kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Orang yang berbeban berat disuruh Tuhan Yesus datang, bukan Yesus yang datang ke situ. Marilah kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Susah kita mengertinya. Sudah tahu kita berbeban berat kok disuruh datang. Tapi karena kata-kata itu dari Tuhan, kita akan dimampukan untuk melangkahkan. Karena mungkin Tuhan hanya menginginkan. Kalau bahasa Batak bilang, di parar di batado, olodoho mengalak kau pakmu, nang simajojakmu nang kepala salaka. Selangkah saja pun berharga bagi Tuhan. Teguran kita kepada kawan-kawan kita yang mungkin salah arahnya, itu pun berharga. Kalaupun mungkin teriakan-teriakan kita gak ada gunanya selama ini. Hari ini kita diajak untuk itu. Yesus memanggil orang yang lelah, letih, lesu untuk datang. Yang berbeban berat untuk datang. Karena Yesuslah yang mengatakan itu. Maka orang jadi dimampukan untuk berdiri. Sama seperti perempuan Sirofenesia. Dia percaya hanya dengan menyentuh jubah Yesus, sakitnya akan sembuh. Hidup kita juga hari ini memasuki Advent yang kedua. Sukacita itu masih mungkin dalam diri kita. Walau mungkin uang kuliah belum dikirim orang tua. Uang kos juga mulai terancam disuruh keluar kita. Inilah mungkin saatnya kita bisa saling menolong. Supaya duka itu diganti dengan sukacita. Kalau mungkin kawan kita yang berapa kali mengecewakan kita minjam uang, kita nggak mau kasih lagi karena dia nggak bayar. Nah pada titik hari ini mungkin dia memang benar-benar bersungguh-sungguh dia minjam dan dia berjanji untuk membayarnya. Sulit mungkin kita menerimanya karena kita ingat masa lalunya. Kita tidak punya rasa empati dan simpati lagi dengan orang-orang yang seperti itu.
Tapi mungkin gak ada yang mustahil ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin ini kesempatan kita merubah dia. Kalau ada pengalaman seperti itu. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Tuhan datang kepada umat Israel. Datang juga kepada kita. Hiburkanlah umatku. Karena perhambaannya telah berakhir. Katakanlah, bisikkanlah bahwa perhambaannya telah berakhir. Karena itu luruskanlah jalan di padang belantara. Jadikanlah dataran jalan yang berkelok-kelok. Timbunlah lembah supaya menjadi dataran juga. Tuhan mengajak kita hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Jika kita merasa mengalami pengalaman yang sama, pengetahuan kita, jabatan kita, juga kekayaan kita seolah-olah gak ada artinya. Tuhan mengundang kita untuk datang. Karena Tuhan mengasihi Israel, Tuhan juga mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan di minggu Advent yang kedua ini. Karena Dia menghidupkan pengharapan kita. Duka diubah menjadi sukacita. Keputusasaan diubah menjadi pengharapan. Bahwa hidup kita akan jadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Allah yang mengasihi kami. Engkaulah yang menghantar kami memasuki minggu Advent kedua tahun gerejawi ini. Kadang kami sulit untuk tertawa dan tersenyum. Kadang kami sulit untuk melanjutkan lagi, mewujudkan cita-cita kami. Karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Karena bencana yang datang tiba-tiba. Karena PHK yang mengancam. Juga pajak yang memberatkan bagi banyak warga. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu agar kami memiliki harapan dan harapan kami ditopang oleh kehadiran-Mu. Agar kami juga dapat penghiburan daripada-Mu. Sehingga kami boleh melanjutkan lagi hidup kami. Perbolehkan kami juga sekembali dari persekutuan kami di bait-Mu ini. Kami memiliki semangat dan harapan. Kami boleh pulang dengan sukacita. Dan hari-hari kami diisi dengan sukacita. Karena Tuhan mempersekutukan kami. Kami boleh bergandengan tangan untuk saling menopang, untuk saling mendukung, untuk juga saling membantu satu dengan yang lain. Karena Tuhan menyalurkan kasih-Mu untuk kami. Dan kami boleh juga menjadi saluran kasih-Mu terhadap sesama kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam hidup kami sejak hari ini dan seterusnya. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Terbitlah bintang timur,
Firman Tuhan menyapa kita untuk menyampaikan persembahan kita tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin, kita memberikan persembahan. Marilah kita menaikkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan,
damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Yesus, Kau cinta sepanjang hidupku. Bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Sungguh cahaya kasih-Mu, tandanya ku aminkan jaminan janji-Mu. Padamu ku titipkan seluruh hatiku. Sungguh seluruh hatiku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera.